Bab 30. Jejak yang mengusik. Raven membuka pintu ruangannya dan mempersilakan Nadila masuk. Ruangan itu terasa begitu luas, elegan, nyaman. Setiap sudutnya mencerminkan karakter Raven, tegas, rapi, dan berkelas. Nadila melangkah perlahan, matanya mengamati sekitar dengan rasa kagum yang ia sembunyikan. Disinilah Raven bekerja, disinilah semua kesibukannya berpusat. Aku ada meeting, ucap Raven singkat. Istirahat saja di sini. Nadila mengangguk. Iya, Raven menatapnya sejenak, seolah memastikan Nadila benar-benar baik-baik saja. Lalu ia keluar. Tak lama kemudian, seorang wanita masuk dengan langkah sopan. Selamat siang, Bu, ucapnya ramah. Apa ada yang bisa saya siapkan? Nadila tersenyum kecil. Wanita itu pasti sekretaris Raven. Myra? Ya, wanita itu mengangguk. Benar, Bu, saya sekretaris Pak Raven. Kalau Ibu butuh apapun, silakan bilang saja. Nada suaranya profesional, sopan, namun tetap hangat. Nadila merasa sedikit canggung. Tidak usah repot-repot, aku tidak ingin apa-apa. Nanti kalau butuh sesuatu, aku akan panggil kamu. Myra mengangguk. Baik, Bu. Lalu ia sedikit membungkuk. Kalau begitu saya permisi dulu. Dan ia pun keluar dari ruangan dengan tenang. Ruangan kembali sunyi. Nadila duduk di sofa, mengambil ponselnya, mulai membalas pesan dari Vika. Sesekali senyum kecil muncul di wajahnya. Namun tidak lama, pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka. Nadila menoleh. Seorang wanita masuk begitu saja, tanpa mengetuk, tanpa ragu, seolah tempat itu adalah miliknya. Nadila mengernyit. Siapa dia? Wanita itu berjalan santai. Namun saat matanya bertemu Nadila, ia tampak sedikit terkejut. Oh, maaf, ucapnya ringan. Aku kira tidak ada orang, namun nada suaranya sama sekali tidak terdengar bersalah. Justru santai, seolah hal itu biasa terjadi. Aku cuma mau numpang ke kamar mandi dan ganti baju sebentar. Nadila terdiam, dadanya tiba-tiba terasa panas. Masuk seenaknya dan bicara seperti ini hal biasa, namun ia tidak mengatakan apa-apa, hanya memperhatikan. Wanita itu berjalan ke arah kamar kecil di dalam ruangan Raven, tanpa meminta izin lagi. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan penampilan yang sudah berbeda, lebih rapi, lebih mencolok. Ia lalu berjalan ke meja kerja Raven, mengambil tisu, dan mulai merapikan make-upnya di sana, seolah itu meja miliknya sendiri. Nadila memperhatikan dalam diam. Namun semakin lama, perasaannya semakin tidak nyaman. Ada sesuatu dari wanita itu yang membuatnya tidak suka, sangat tidak suka. Setelah selesai berdandan, wanita itu berdiri, merapikan rambutnya, lalu beranjak pergi. Namun sebelum keluar, ia berhenti, menoleh ke arah Nadila. Oh iya, aku mau ikut meeting. Lalu ia meletakkan sesuatu di meja Raven. Ini untuk Raven, tolong sampaikan saja ya, aku buru-buru. Nanti aku langsung pulang. Nadila hanya mengangguk kecil, namun wanita itu belum pergi. Ia malah tersenyum. Kita belum kenalan ya? Nadila menatapnya. Wanita itu mendekat sedikit, dengan senyum yang sulit diartikan. Aku Wanda, aku dekat banget sama Raven. Kalimat itu membuat jantung Nadila berdetak lebih cepat. Wanita itu melanjutkan, ringan, seolah sedang menceritakan hal biasa. Kami sering makan bareng, bahkan dulu, waktu traveling, kami sampai satu kamar. Ia tertawa kecil, seolah itu hal yang lucu, seolah tidak ada yang aneh. Namun bagi Nadila, kata-kata itu seperti pisau, menusuk pelan, dalam, dan menyakitkan. Wanita itu akhirnya melambaikan tangan. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Dan tanpa menunggu respons, ia keluar begitu saja. Pintu tertutup. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini, tidak lagi terasa nyaman. Nadila masih duduk di tempatnya. Diam, tatapannya kosong, namun perlahan tangannya mengepal. Kata-kata wanita itu terus terngiang di kepalanya. Dekat banget, sering makan bareng, pernah satu kamar. Dadanya terasa sesak, namun ia mencoba menenangkan diri. Tidak, mungkin itu hanya masa lalu, atau mungkin dia hanya melebih-lebihkan. Namun pikirannya tidak bisa berhenti. Tanpa sadar matanya tertuju pada meja Raven, pada benda yang ditinggalkan wanita itu. Perlahan Nadila berdiri, melangkah mendekat. Tangannya sedikit ragu saat meraih benda itu. Sebuah kotak kado, tidak tertutup rapat.
Seolah sengaja, Nadila menelan ludah. Ada perasaan tidak enak, namun rasa penasaran jauh lebih besar. Perlahan, ia membuka kado itu, dan saat ia melihat isi di dalamnya, napasnya langsung tercekat, matanya membesar, tubuhnya membeku, karena yang ada di dalam amplop itu bukan sekadar barang biasa, melainkan sesuatu yang mampu menghancurkan kepercayaan yang baru saja mulai tumbuh di hatinya. Dan tanpa Nadila sadari, di luar ruangan itu, seseorang sedang berdiri diam, mengawasi melalui celah pintu yang sedikit terbuka, dengan senyum tipis di bibirnya, seolah menunggu kehancuran itu benar-benar terjadi. Bersambung